Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga salawat beriring salam kita hadiahkan pada pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan topik kita, yaitu basis data terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayah yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, adapun anggota kelompok saya yaitu Nurul Primanisa, Radia Kila, dan Ila Rahma. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi 1 dan 2 akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Next. Pengertian basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi yaitu kumpulan data yang digunakan bersama yang saling terhubung secara logik, tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Next. 2. Jenis basis data terdistribusi. Yang pertama adalah sistem basis data terdistribusi homogen. Suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS yang sama. Yang kedua, sistem basis data terdistribusi heterogen. Database terdistribusi heterogen, perangkat keras sistem operasi atau aplikasi database mungkin beberapa di setiap lokasi. Situs yang berbeda dapat menggunakan model data dan perangkat lunak yang berbeda. Sebuah perbedaan dalam model data dapat memproses, namun pertanyaannya menyulitkan. Next. Dalam sebuah database terdistribusi homogen memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, semua situs memiliki software yang identik. Kedua, menyadari satu sama lain dan setuju untuk bekerja sama dalam pengolahan permintaan pengguna. Yang ketiga, setiap situs menyerahkan bagian otonomi dari segi hak untuk perubahan skema atau software. Yang keempat, akan tampak pada pengguna sebagai sistem tunggal. Dalam sebuah database terdistribusi heterogen memiliki ciri-ciri. Yang pertama, situs yang berbeda mungkin menggunakan skema dan software yang berbeda. Kedua, perbedaan dalam skema adalah masalah utama untuk pemrosesan query. Yang ketiga, perbedaan software adalah masalah utama untuk pengolahan transaksi. Yang keempat, situs mungkin tidak menyadari satu sama lain dan hanya dapat memberikan fasilitas terbatas untuk kerjasama dalam pengolahan transaksi. Baiklah, materi 3 dan 4 akan disampaikan oleh Ila Rahma. Kepada Ila Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu arsitektur basis data terdistribusi. Yang sebelumnya, basis data terdistribusi yaitu kumpulan data yang digunakan bersama yang saling terhubung secara logik tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer yang memiliki arsitektur. Terdapat 3 alternatif pendekatan untuk membedakan fungsi DBMS, yaitu yang pertama client server, yang kedua kolaborasi server, serta middleware. Berikut arsitektur basis data terdistribusi alternatif yang pertama, yaitu client server.
Client server ialah suatu bentuk arsitektur di mana klien atau perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi atau software komputer. Dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Contohnya pada gambar berikut. Terdapat satu server dan 3 aplikasi serta 3 client server. Yang mana perangkat yang menerima akan menampilkan dan menjalankan aplikasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu kolaborasi server. Kolaborasi server yaitu tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Berikut contoh gambaran pada arsitektur kolaborasi server. Di sini terdapat 3 server, dan di sini ada query yang mana jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Selanjutnya yaitu middleware, yaitu sistem yang dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multi server dengan server-server basis data tidak mengelola eksekusi pada multi tempat. Berikut gambaran contoh pada middleware. Di yang mana pada middleware ini memungkinkan yaitu multi, berarti banyak kemungkinan seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, pada database terdistribusi ada beberapa struktur. Yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Selanjutnya, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Struktur selanjutnya yaitu data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Kemudian data pada masing-masing situs di bawah kendali satu sistem manajemen database atau yang disebut dengan DBMS. Struktur yang terakhir yaitu masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya materi 5 dan 6 akan disampaikan oleh Nurul Primanisa. Kepada Nurul Primanisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri basis data terdistribusi. Yang pertama, datanya terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, data yang ada pada sistem database ini akan dipecah-pecah menjadi bagian kecil yang akan disebar ke setiap bagian dari jaringan data server. Jaringan data server ini nantinya akan berkomunikasi satu dengan lainnya saat mendapatkan permintaan data. Yang kedua, terdapat duplikasi atau replika pada sebagian atau seluruh data. Pecahan data yang tersebar pada sistem basis data ini bisa saja memiliki kesamaan dengan pecahan data yang tersebar antara satu server node dengan server node lainnya. Hal ini digunakan untuk backup data, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka data yang tadi tidak akan hilang. Yang ketiga yaitu server basis data saling terhubung satu dengan lainnya. Setiap server yang menyusun sistem database terdistribusi pastilah terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan publik. Setiap pesan yang dikirim ke satu server node dengan satu node lainnya memiliki operasi yang sudah ditentukan diterima oleh server-server lainnya. Yang keempat yaitu
Data yang terdapat pada tiap server dapat diakses oleh server lainnya. Setiap node server pada sistem data ini dapat meminta atau menyimpan data ke node server lainnya, karena pada dasarnya semua node server adalah sebuah kesatuan dari basis data terdistribusi itu sendiri. Yang kelima yaitu data pada satu server ditangani oleh DBMS sendiri-sendiri. Setiap data yang tersimpan pada sebuah server akan dimanage oleh sebuah aplikasi database yang terpasang pada node server itu sendiri. Selanjutnya yang keenam, setiap server harus ikut serta dalam paling tidak sebuah aplikasi global. Pada basis data ini, setiap node server akan berkomunikasi untuk menangani permintaan data yang bersifat campuran atas data-data yang tersebar. Paling tidak ada sebuah aplikasi yang menggunakan beberapa node sekaligus untuk dapat memenuhi persyaratan ke sebuah sistem yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem data terdistribusi. Selanjutnya, itu kegagalan pada satu server tidak akan mempengaruhi server lainnya. Pada suatu kasus di mana terdapat server yang down atau tidak dapat diakses, maka node server lainnya tidak akan terpengaruh dan masih dapat menangani permintaan data lokal yang berada pada server tersebut. Yang ke-8 yaitu dapat berjalan secara terus-menerus tanpa waktu offline. Karena setiap node server berjalan dengan sendiri-sendiri asalkan terdapat duplikat server ataupun backup server. Yang ke-9 yaitu hardware setiap server dapat berbeda antar node. Yang ke-10 yaitu pemrosesan query yang terdistribusi. Pada sistem ini, tiap query akan memiliki kesempatan untuk didistribusikan eksekusinya pada server yang berbeda. Selanjutnya, untuk ciri-ciri tambahannya yaitu yang pertama, data yang sama disimpan pada database atau basis data yang berbeda di berbeda tempat. Yang kedua, seluruh database saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Yang ketiga, mengacu pada sebuah basis data atau database yang berada di beberapa tempat atau lokasi. Materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan basis data terdistribusi. Yang pertama, mengenai kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya ada sekitar 8 buah. Yang pertama, mengikuti struktur organisasi. Yang kedua, adanya otonomi lokal. Yang ketiga, sifatnya dapat dipakai secara bersama. Yang keempat, peningkatan ketersediaan. Yang kelima, peningkatan kehandalan. Yang keenam, peningkatan kinerja. Yang ketujuh, ekonomis. Dan yang kedelapan, pertumbuhan yang modular. Selain adanya kelebihan, pasti dari sebuah basis data juga ada kekurangan. Terdapat 7 kekurangan. Yang pertama, harga software mahal. Yang kedua, kompleksitas. Yang ketiga, kelemahan dalam keamanan. Yang keempat, sulitnya menjaga keutuhan data. Yang kelima, kurangnya standar. Yang keenam, kurangnya pengalaman. Dan yang terakhir, perancangan basis data lebih kompleks. Baiklah, selanjutnya materi 7 dan 8 akan disampaikan oleh Radi Akila. Kepada Radi Akila, waktu dan tempat dipersilahkan. Perbedaan DDBMS dengan hardware, yaitu pertama, DDBMS adalah salah satu DBMS yang menyukrunkan semua data secara langsung atau berkala dan memastikan bahwa semua entry, pembaruan, dan penghapusan yang dijalankan di situs secara otomatis dijalankan pada data yang disimpan di tempat lain. Sedangkan hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Selanjutnya, ada banyak komputer yang disebut dengan seeds atau nodes. Dan situs web ini dihubungkan oleh jaringan komunikasi untuk mengirimkan data dan perintah antara situs web.
Selanjutnya, contoh database terdistribusi homogen. Seperti gambar berikut, sebuah bank memiliki satu kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor perwakilan, serta kantor cabang dibantu di berbagai wilayah Indonesia. Kantor pusat memiliki sebuah database atau basis data pusat yang berisi seluruh informasi penting milik bank tersebut. Sedangkan sistem basis data terdistribusi akan ditempatkan pada sistem cabang dan juga kantor perwakilan di kota-kota besar di Indonesia untuk mempermudah kegiatan operasional di dalam kota tersebut. Adapun contoh lain dari database terdistribusi homogen yaitu pada bidang kepegawaian atau database kepegawaian, yaitu penerapan database kepegawaian yang terhubung antar bagian-bagian yang ada di dalam sebuah sistem pemerintahan, dan database tersebut dapat diakses oleh beberapa instansi terkait di wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Adapun contoh lainnya pada bidang pelayanan jasa, database rumah sakit, yaitu berupa database pasien yang berisi tentang riwayat pasien dan penyakitnya. Dapat pula database mengenai data persediaan obat, kantong darah, infus, dan lain-lain yang dapat diakses oleh beberapa unit kerja. Pada bidang keuangan akuntansi, yaitu berupa database keuangan yang berisi tentang laporan-laporan debit, kredit, dan saldo yang biasanya ada dalam sebuah keuangan instansi. Baiklah, materi yang terakhir akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Penyimpanan data pada DDBMS. Terdapat dua pendekatan yang berkaitan dengan penyimpanan data atau tabel dalam sistem database terdistribusi, yaitu yang pertama fragmentasi dan yang kedua adalah replika. Satu, fragmentasi. Fragmentasi adalah fenomena di mana ruang penyimpanan yang digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas penyimpanan. Fragmentasi vertikal yaitu terdiri dari fragmen atribut kolom untuk semua record. Yang kedua, frekuensi akses data dibuat berdasarkan jenis atribut kolom tertentu. Kedua, fragmen horizontal. Yang pertama terdiri dari fragmen record baris untuk semua atribut. Frekuensi data dibuat berdasarkan salah satu atribut atau kolom dengan nilai tertentu. Contoh dari fragmentasi. Dapat kita lihat pada gambar 2, kolom yang dilingkari warna merah merupakan contoh fragmentasi horizontal. Sedangkan yang dilingkari warna kuning merupakan contoh dari fragmentasi vertikal. Dua, replika. Replikasi adalah teknik untuk menyalin dan mendistribusikan data dan objek database dari suatu database ke database lain dan melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat dijamin. Tujuan replikasi ada dua motivasi, yaitu yang pertama meningkatkan availabilitas data dan yang kedua mempercepat evaluasi query jika ada replika fragmen atau satu relasi pada tempat lokal. Dua, contoh replika data. Tahap-tahap replikasi pada sistem koperasi simpan pinjam. Pertama, membuat database beserta tabel yang dibutuhkan. Kemudian membuat konfigurasi untuk masing-masing server dengan mengedit file my ini konfigurasi untuk master 1. Yang ketiga, membuat akun replikasi pada masing-masing server. Yang keempat, mengkomunikasikan master pada slave. Hal ini ditunjukkan agar master dapat melakukan perubahan jika lain melakukan update data. Yang kelima, selanjutnya jalankan slave dengan perintah start slave dan show slave status untuk mencek master juga berfungsi sebagai slave. Status pada slave _i/o _running
/SQL_running harus yes. Baiklah teman-teman, demikian tadi presentasi kami dari kelompok 4. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Nggak ada tambahan. Nope. Salah atau Guys. Ada tambahan? Ada tambah lagi gua. Nggak ada.